Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 229, Memurnikan Gunung Sumi yang Ilahi. Mendapat konfirmasi atas sesuatu yang telah dicarinya, Huang Xiaolong gemetar. Gunung Sumi yang saleh benar-benar ada di sini, di dalam Gua Buddha. Setelah sekian lama, Huang Xiaolong pada dasarnya sudah putus asa dalam pencariannya, memasuki gua selama lebih dari 2 bulan tanpa ada reaksi apapun dari 3 harta surgawi di tubuhnya. Huang Xiaolong mempercayai kata-kata lelaki tua ini, karena dia tidak perlu menipu Xiaolong. Juga, aku tahu lokasi pasti Gunung Sumi yang suci. Lelaki tua itu menambahkan dengan senyum licik. Mata Huang Xiaolong terbelalak tak percaya. Luas adalah pernyataan yang meremehkan dari Gua Buddha. Huang Xiaolong terbang selama 2 bulan dan belum melihat tepinya. Pada kenyataannya, Huang Xiaolong merasa bahwa dia bahkan belum melihat 1/10 dari Gua Buddha. Mencari Gunung Sumi yang saleh di hamparan Gua Buddha yang tak terbatas ini sama halnya dengan mencari jarum di dalam lumbung penuh tumpukan jerami. Namun, lelaki tua di depannya ini benar-benar mengatakan bahwa dia tahu lokasi pasti Gunung Sumi yang saleh. Gunung Sumi yang saleh, daftar harta karun surgawi nomor 1. Bahkan Huang Xiaolong tidak dapat menahan napasnya yang semakin cepat. Orang tua itu menyeringai melihat reaksi Huang Xiaolong, dan berkata, aku akan menanyakan 3 pertanyaan kepadamu, asalkan jawabanmu memuaskanku, aku akan memberitahumu di mana Gunung Sumi yang saleh berada. 3 pertanyaan. Huang Xiaolong tercengang. Benar. Lelaki tua itu kembali menunjukkan senyum malu. Orang tua di perahu kecil itu agak gemuk, kalau dia tersenyum malu, dia agak mirip Buddha Maitreya. Silakan bertanya. Huang Xiaolong merenung sejenak sebelum menyetujuinya. Pertanyaan pertama, mengapa kamu mencari Gunung Sumi yang suci? Tanya lelaki tua itu. Huang Xiaolong ragu-ragu, aku ingin Gunung Sumi yang saleh meningkatkan kultivasiku ke alam Sein, bahkan mungkin alam dewa, dan kemudian aku ingin memusnahkan Dewa Templar. Orang tua itu terkejut, maju ke alam dewa, musnahkan Dewa Templar. Tidak ada ambisi kecil yang kau miliki di sana, tetapi kekuatan Dewa Templar tidak selemah yang kau kira. Orang tua itu berhenti sejenak sebelum mengajukan pertanyaan kedua. Pertanyaan keduaku adalah, apa semangat bela dirimu? Semangat bela diri. Tanpa pikir panjang, cahaya yang berkilauan menyelimuti Huang Xiaolong saat ia memanggil roh bela diri naga kembar hitam dan biru. Kekuatan naga menyapu seperti tornado yang ganas. Naga biru. Melihat naga biru yang melayang di belakang Huang Xiaolong, lelaki tua itu tercengang. Beberapa saat kemudian, dia baru tersadar dari kehilafannya dan mengajukan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, jika di masa depan, yang kumaksud adalah jika suatu hari nanti kamu menjadi penguasa neraka alam Asura, memimpin 1 miliar roh jahat dan Asura, saat alam Asura dan alam Buddha sedang berkonflik, apa yang akan kamu lakukan? Penguasa neraka dunia Asura. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Jika suatu hari nanti dia bisa mencapai ketinggian seperti itu, berapa ribu tahun lagi yang akan berlalu? Memikirkan pertanyaan itu, Huang Xiaolong menjawab, jika suatu hari nanti aku benar-benar menjadi penguasa neraka dunia Asura, memimpin 1 miliar roh jahat dan Asura, jika ada konflik antara dunia Asura dan dunia Buddha, aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menyatakan perang terhadap dunia Buddha kecuali dunia Buddha adalah yang pertama melancarkan serangan terhadap dunia Asura. Lelaki tua itu mengangguk, kembali dengan senyum malu-malunya, bagus, kuharap jika suatu hari nanti, kau masih ingat kata-kata yang kau ucapkan hari ini. Ketika kata-kata itu berakhir, siluet lelaki tua itu meredup, lenyap di udara tipis. Melihat ke tempat di mana lelaki tua itu menghilang, Huang Xiaolong tercengang sejenak. Poin terpenting itu kemudian terlintas di benaknya, kau belum memberitahuku di mana Gunung Sumi yang saleh itu berada. Dan, siapa nama senior itu? Gunung Sumi yang saleh ada tepat di depanmu. Mengenai siapa aku, itu tidak penting, kita akan bertemu lagi. Sebuah suara melayang dari kehampaan, halus seolah-olah dipisahkan oleh lapisan dimensi di antaranya. Suaranya segera menghilang. Huang Xiaolong bingung, Gunung Sumi yang suci ada di depan matanya. Maksud lelaki tua itu. Mata Huang Xiaolong melesat ke arah gunung emas yang berada di tengah perairan emas. Gunung Sumi yang saleh. Yang dimaksud lelaki tua itu adalah gunung emas yang dimaksud adalah Gunung Sumi milik dewa. Hati Huang Xiaolong berdebar gembira. Gunung Sumi yang suci, akhirnya dia menemukannya. Dia menemukannya. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu melompat, bertujuan untuk mendarat di perahu kecil yang ditinggalkan lelaki tua itu. Namun, saat kakinya mendekati perahu kecil itu, perahu itu bersinar dengan cahaya terang dan memancarkan rune misterius dari tubuhnya. Kekuatan spiritual yang melimpah membubung ke langit. Ini. Huang Xiaolong terkejut. Sebelumnya, ketika lelaki tua itu duduk di perahu itu tampak hambar dan biasa saja, seperti perahu kecil pada umumnya. Oleh karena itu, Huang Xiaolong tidak memerhatikannya, tetapi tampaknya, perahu kecil ini adalah harta karun.
Seolah merasakan pikiran Huang Xiaolong, cahaya perahu kecil itu berkedip sebagai jawaban. Dalam sekejap mata, ukurannya menyusut hingga seukuran telapak tangan orang dewasa dan melayang di depan Huang Xiaolong. Melihat perahu kecil itu memiliki kesadaran spiritual seperti itu, Huang Xiaolong tertawa, "Anak kecil, kamu telah tinggal di sini di laut penderitaan selama beberapa ribu tahun, kan? Apakah kamu ingin pergi dari sini bersamaku?" Perahu kecil itu mengapung ke atas dan ke bawah sambil berdengung. Huang Xiaolong terkekeh, mengulurkan telapak tangannya. Perahu kecil itu terbang maju, mendarat di telapak tangan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong sangat tertarik pada perahu kecil itu, dengan jentikan, setetes darah melayang keluar dari jarinya dan jatuh di atas tubuh perahu kecil itu. Seketika, ikatan darah terbentuk di antara mereka, memungkinkan Huang Xiaolong menyimpannya di dalam tubuhnya hanya dengan pikiran sederhana. Meskipun dia yakin bahwa perahu kecil ini adalah harta karun yang luar biasa, tugasnya yang paling mendesak saat ini adalah mengendalikan Gunung Sumi yang saleh. Dia hanya bisa menunggu sampai nanti untuk mempelajari perahu kecil itu. Setelah berhadapan dengan perahu kecil itu, Huang Xiaolong melompat ke udara, dan dengan kepakan sayapnya, dia terbang langsung ke gunung emas yang terletak di tengah lautan emas. Jantung Huang Xiaolong berdebar kencang, merasakan gunung Sumi yang suci di bawah kakinya sebelum melompat lagi untuk mencari formasi kuno suci di jantungnya. Menurut informasi yang diberikan oleh Zhao Su, terdapat formasi kuno suci di intinya. Hanya dengan menemukan formasi kuno suci ini di intinya, Huang Xiaolong dapat menyempurnakan dan benar-benar mengendalikan, serta mengendalikan harta karun surgawi yang disebut Gunung Sumi Ilahi ini. Gunung Sumi yang saleh tidak tampak besar, dari segi daratan, namun Huang Xiaolong membutuhkan waktu setengah jam terbang untuk mengelilingi seluruh perimeter. Di permukaan, selain cahaya cemerlang di sekelilingnya, Gunung Sumi yang saleh tampak tidak berbeda dengan gunung kecil biasa lainnya. Selain itu, gunung itu lebih tampak seperti bukit tandus, tidak ada pohon, tidak ada sungai atau danau, hanya batu dan bebatuan di mana-mana. Setelah berputar mengelilingi seluruh tempat, Huang Xiaolong memutuskan untuk berhenti di puncak tertinggi, di mana ia menduga inti gunung itu berada, tepat di bawah puncak ini. Dengan menggunakan ki pertempurannya dan melepaskan indera spiritualnya, Huang Xiaolong mencoba untuk merasakan situasi di bawah, ketika tiba-tiba muncul gelombang daya isap dari dalam tanah. Penglihatannya kabur, dan ia muncul di aula kuil yang besar. Sebuah formasi kuno besar diukir di tengah aula kuil yang besar, dengan lukisan Buddha yang tinggi sebagai intinya. Lukisan tersebut menggambarkan 10 Buddha yang memancarkan fluktuasi konstan tekanan spiritual yang kuat. Ini pasti formasi kuno suci inti Gunung Sumi. Hati Huang Xiaolong berdebar-debar karena kegembiraan saat menatap formasi di tengah aula. Langkah pertama untuk menemukan formasi telah selesai, selanjutnya adalah menyempurnakannya. Huang Xiaolong melompat ke arah kursi singgasana di depan aula kuil dan duduk dalam pose meditasi, menjalankan ki pertempurannya dan mulai menyempurnakan formasi. Saat Huang Xiaolong mulai menyempurnakannya, formasi itu berkilauan tanpa henti. Suatu hari berlalu. Cahaya yang berkilauan itu menjadi semakin kuat, membumbung tinggi ke langit seperti sinar dan melebarkan diameternya, menutupi seluruh gunung Sumi yang suci di bagian luar. Pada saat itu, patung Buddha di dalam lukisan melesat keluar, memenuhi atmosfer dengan energi Buddhisme. Saat ia menyempurnakan formasi inti, mandi dalam energi pemurnian agama Buddha membuat Huang Xiaolong merasa sangat nyaman. Lama kemudian, halo emas yang berasal dari formasi tersebut perlahan meredup.